Oke Bang Dio, tanggapannya Bang, pra-peradilan kemarin tidak dihadiri Polda Jabar. Anggapan saya di mana peradilan Peggy itu tidak dihadiri oleh Polda Jabar ya atau kuasanya. Jawabannya itu adalah ya biasa aja, wajar-wajar saja. Ini masih dalam konteks prosedur acara pra peradilan. Jadi boleh suatu si penggugat ataupun si tergugat dalam sidang pertama itu tidak hadir, nggak apa-apa. Jadi wajar-wajar aja. Tapi kalau sidang berikutnya tidak hadir, nah itu baru berbahaya buat si tergugat kalau mereka tidak hadir, karena potensi kalah dalam persidangan tinggi sekali. Gitu. Bang Dio, tanggapannya Bang, berkas Peggy dikembalikan ke Jati Jabar, ke Polda Jabar karena kurangnya bukti Bang. Begini, jadi setiap pengajuan hasil penyidikan yang dilimpahkan ke kejaksaan seringkali tidak serta-merta menyebabkan P21 atau menghasilkan berkas lengkap. Seringkali pihak jaksa teliti menganalisa sehingga banyak didapat ada hal-hal yang kurang, makanya oleh jaksa dikembalikan untuk dilengkapi. Nah, dalam hal ini kan yang disampaikan dari cerita ini adalah jaksa mengembalikan berkas karena bukti-bukti yang tidak lengkap. Nah, kalau itu kita bisa pastikan berarti memang buktinya tidak lengkap, kecuali kurang secara administrasi. Kalau ini kan jaksa bilang bukti tidak lengkap, harus dilengkapi. Nah, pertanyaannya bukti apa yang tidak lengkap? Tentunya kita bisa prediksi yang tidak lengkap itu bukti-bukti utama yang dipakai oleh Peggy untuk membunuh. Itu pasti bukti-bukti itu yang dibilang tidak lengkap. Jadi belum cukup bukti lah bahasanya, atau buktinya mana nih bahwasanya Peggy melakukan kan gitu kan. Jadi bukti tidak lengkap itu. Nah, kalau saksi tidak lengkap itu kita belum tahu, tapi yang jelas kan yang disampaikan adalah bukti-bukti tidak lengkap. Nah, memang saksi juga bagian dari pembuktian. Tapi karena bicara bukti tidak lengkap, tampaknya adalah bukti primer yang tidak lengkap. Bukti primer itu misalnya motor, pisau, sidik jari, begitu. Terus alat pemukul misalnya kayu atau rantai atau kemudian batu untuk memukul. Nah, itu adalah yang disebut sebagai bukti primer. Mungkin bukti itu yang dianggap tidak lengkap, begitu. Karena setiap bukti itu selalu ada kaitannya dengan sidik jari dan siapa yang melakukan atau memakai alat bukti itu. Misalnya Peggy, apakah dia pakai pisau, apakah dia pakai kayu. Nah, itu yang kemudian belum bisa dicerna dalam berkas yang dilimpahkan ke kejaksaan, sehingga jaksa patut menduga atau menganalisa bahwasanya bukti seperti ini harus dilengkapi terlebih dahulu. Kurang etis nggak sih Bang melihat berkas kurang kayak gini Bang? Biasa dalam perkara pidana itu biasa ada bukti-bukti yang tidak lengkap. Hampir semua perkara-perkara pidana ini selalu ada yang kurang aja dari jaksa, karena jaksa ini harus teliti. Jadi yang lebih tahu bukti lengkap atau tidak lengkap kan jaksa, karena mereka yang bagian penuntutan ya. Jadi ini biasa di perkara dimanapun di wilayah Indonesia ini banyak sekali. Ketika kali pertama dikirimkan oleh pihak kepolisian ke jaksa kemudian menganalisa dan kemudian mengembalikan baik dengan cara P18, baik dengan cara P19 yang menyatakan ada yang tidak lengkap untuk segera dilengkapi. Nah, proses ini sangat terkait dengan masa penahanan dari seseorang yang diduga tersangka yang sedang ditahan, karena masa penahanannya juga ada waktunya. Makanya ketika berkas tidak lengkap dikembalikan harus cepat dilengkapi lagi oleh pihak kepolisian. Bang, kemunculan Ibtu Rudiana bermain badminton di publik seperti apa Bang melihatnya? Ibtu Rudiana muncul bermain badminton. Pertanyaannya dibalik, apakah boleh dia muncul? Jawabannya boleh. Apakah boleh dia tidak muncul? Jawabannya boleh juga. Jadi kita nggak bisa kemudian ketika dia nggak muncul dia dipersalahkan. Ketika dia muncul juga dia dipersalahkan, nggak bisa, karena dia juga kan bukan orang yang kena pidana. Dia kan orang bebas juga, walaupun dia menjabat sebagai polisi. Jadi dia boleh muncul, boleh nggak muncul. Jadi bahasa kerennya dia suka-suka dia. Mau muncul boleh, nggak muncul juga nggak apa-apa kan gitu. Jadi dia boleh tuh muncul di ini, nggak ada persoalan sih itu. Bukan persoalan hukum itu. Bang Deo, keluarga terpidana melaporkan RT Pasren ke Mabes Polri Bang, tanggapannya? Keluarga terpidana yang sedang dipidana ini melaporkan Pak RT ke Mabes Polri. Boleh.
Jadi kalau ada bukti-bukti baru atau kesaksian baru yang menyatakan bahwasanya si Pak RT ini memberikan kesaksian palsu, dia boleh dilaporkan. Ya, karena apa? Karena dia memberikan kesaksian palsu atau keterangan palsu. Apalagi di persidangan. Kalau dia memberikan keterangan di persidangan kesaksian palsu, ya itu berbahaya. Dia bisa dikenakan pasal 220 KUHP, kesaksian palsu di bawah sumpah. Nah, dia dilaporkan. Nah, ini untuk pembuktian apakah kesaksian dia benar atau tidak pada waktu persidangan, sehingga menyebabkan para terpidana ini akhirnya menjadi terpidana semua. Gitu. Deddy Mulyadi menemani keluarga terpidana juga bang untuk melaporkan Pak RT Pasren ke Mabes Polri kemarin bang. Ya, dampaknya apa nih, Pak Deddy? Pak Deddy bagus dia sebagai paralegal namanya, kan dia bukan pengacara, tapi dia mendampingi sebagai paralegal atau orang yang mengerti tentang hukum juga, tapi bukan pengacara, tapi dia mendampingi, nggak ada persoalan. Jadi bagus Pak Deddy Mulyadi mendampingi, tapi dia tidak mendampingi sebagai kuasa hukum ya tentunya, tapi dia mendampingi sebagai paralegal atau orang yang ngerti hukum yang mendampingi si keluarga melaporkan ke Mabes Polri. Bang, yang terkini Rasman dan Elsa Syarif menjadi kuasa hukum Pak RT Pasren, tanggapannya? Rasman Nasution dan Bu Elsa Syarif menjadi kuasa hukum dari Pak RT. Ya boleh-boleh aja. Ya, kita nggak tahu bagaimana hubungannya tuh sampai menjadi kuasa hukum, tapi itu sah-sah saja menjadi kuasa hukum dari pihak Pak RT yang kemudian dipersangkakan atau dilaporkan ke Mabes Polri ya oleh keluarga terpidana. Itu boleh-boleh aja, sah-sah saja secara hukum. Bang, kira-kira polisi akan hadir nggak di peradilan 1 Juli nanti? Polisi bukan akan hadir lagi di peradilan, tapi polisi wajib hadir karena itu adalah kesempatan terakhir buat polisi Polda Jawa Barat untuk hadir. Kalau mereka nggak hadir, resikonya langsung kalah ini perkara bagi mereka dan kemudian PG dibebaskan. Jadi resiko itu tinggi buat Polda Jabar. Itu baru sisi dari sisi hukumnya ya. Dari sisi opini publik juga berbahaya juga kalau polisi tidak hadir begitu kan. Nah, langsung KO deh itu. Bahasanya tuh kalah sebelum bertanding. Gitu. Bang, ngelihat artinya bukti-bukti juga nggak lengkap-lengkap amat karena udah 8 tahun yang lalu. Masih menuntut untuk dibebaskan nggak sih bang? Masih menuntut untuk dibebaskan aja gitu. Ya, kalau ada tendensi atau kecenderungan dari kuasa hukum Peggy yang melihat bahwasanya potensi bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Polda Jabar adalah lemah, saksi adalah lemah, ya tentunya pastinya ya minta dibebaskan lah. Minta dibebaskan, baik dengan cara pra-peradilan dibebaskannya atau dengan cara terlebih dahulu melakukan penangguhan penahanan kalau nggak ada pra-peradilan. Gitu. Jadi karena bukti lemah ya bebasin aja. Saya setuju banget tuh Peggy dibebaskan. Walaupun diduga dia bersalah atau diduga dia tidak bersalah, tapi karena bukti dan saksi lemah lebih baik dia dibebaskan. Bang, ini juga ada yang terbaru bang, muncul lagi Peggy Setiawan Cianjur. Nah, ini kan akhirnya muncul banyak rumor dan banyak nama Peggy. Nah, kita udah nggak tahu lagi mana yang Peggy, mana yang bukan Peggy, mana yang pelaku, mana yang bukan pelaku. Kenapa? Karena ya tadi, karena bukti-bukti lemah, kemudian perkara juga udah lama, udah 8 tahun yang lalu, sehingga menjadi sumir semuanya. Sehingga ada aja orang atau oknum yang menyatakan si Peggy ini pelakunya, si Peggy itu pelakunya, si Peggy ini. Bisa jadi banyak Peggy pelakunya kan. Nah, karena banyak ini akhirnya kan menjadi kusut. Jadi tidak tahu lagi sebenarnya siapa pelakunya kan. Karena bukti-bukti yang lemah tadi. CCTV aja lemah, bukti primer lemah, saksi lemah, sudah akhirnya kan saling menduga-duga. Nah, sayangnya pihak Polda Jabar menangkap seseorang karena hal-hal tersebut yang lemah-lemah tadi. Bang, pra-peradilan ini merupakan solusi nggak sih bang untuk Peggy mendapatkan keadilan nyatanya gitu? Jadi solusi-solusi untuk Peggy mendapatkan keadilan pertama ya bisa lewat penangguhan penahanan. Itu yang pertama. Yang kedua lewat pra-peradilan. Karena pra-peradilan ini kan sifatnya kan persidangan dan ada proses hukum ya. Jadi ini yang lebih kuat lagi lewat pra-peradilan. Kalau di lewat pra-peradilan ini Peggy menang, ya dia demi hukum harus dibebaskan dari penahanan. Gitu. Jadi langkah pra-peradilan ini adalah langkah paling bagus secara
prosedur hukum acara pidana. Terakhir Bang, yang mau disampaikan? Apa? Terakhir yang mau disampaikan melihat kasus ini Ya, makin mari kita sama-sama masyarakat Indonesia memperhatikan perkaranya Peggy ini, perkaranya almarhum Vina dan Egy ini, mengkontrol perkara ini sehingga perkara ini berjalan melalui mekanisme prosedur hukum yang baik, prosedur hukum acara pidana yang benar, sehingga kedepannya kita bisa mendapatkan keadilan yang pasti, baik buat Peggy, buat terpidana, buat almarhum Vina dan keluarganya, almarhum Peggy, Egy dan keluarganya. Jadi keadilan itu lebih bagus kalau dilihat oleh banyak masyarakat atau dipantau oleh banyak masyarakat proses hukumnya, sehingga mendapatkan rasa keadilan yang baik bagi masyarakat. Ini juga nanti akan menjadi contoh buat perkara-perkara pidana lain yang tersebar di seluruh Indonesia.